Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang mencontoh cara hemat ala orang Jepang yang membuat kita lebih sejahtera. Ada berbagai cara hidup hemat yang bisa kita pelajari sedini mungkin supaya kita bisa memanfaatkan uang kita dengan bijak sedari kecil hingga dewasa. Kebutuhan yang terus meningkat kadangkala tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilan. Akibatnya kita harus bisa memanfaatkan penghasilan yang ada secara baik agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. Meskipun hal ini terlihat mudah, tapi melakukan hidup hemat tidaklah mudah. Apalagi untuk kamu yang terlanjur suka menghambur-hamburkan uang, perlu latihan yang cukup lama untuk membiasakan diri dengan kehidupan yang serba hemat, dan salah satu cara yang bisa dijadikan patokan adalah dengan hidup hemat orang Jepang. Orang Jepang terkenal dengan integritas dan kedisiplinan yang tinggi, sehingga kita bisa mencontoh bagaimana mereka mengatur keuangan untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Dengan mengikuti kebiasaan orang Jepang sebagai cara hidup hemat, maka kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya, dan berikut beberapa caranya. Pertama, menggunakan transportasi umum. Banyak dari masyarakat Jepang sering menggunakan transportasi umum dibanding pribadi. Hal ini dapat terbukti dengan banyaknya penumpang di berbagai transportasi umum seperti di bus, di kereta api, dan lain sebagainya. Bahkan pula mereka tidak segan untuk berjalan lebih lama dan jauh agar memiliki pengeluaran yang lebih sedikit. Cara hidup hemat orang Jepang ini dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan transportasi publik, seperti pergi ke sekolah, tempat kerja, atau tempat lainnya. Apalagi dengan banyaknya alat transportasi yang bisa kita jumpai di Indonesia, sehingga memudahkan kita untuk memilih yang sesuai dengan tujuan. Kedua, membawa botol minum dan bekal. Cara hidup hemat lain yang bisa kamu contoh dari orang Jepang adalah membawa bekal makan dan minum dari rumah. Saat melakukan kegiatan di luar rumah, kamu pasti akan merasa lapar dan haus. Meskipun banyak warung dan tempat makan yang bisa dituju, tapi akan lebih boros. Harga makanan dan minuman yang dijual tentu lebih mahal dibandingkan membawa sendiri dari rumah. Jadi mulai sekarang kamu harus biasakan untuk membawa bekal makanan dan minuman sendiri agar lebih hemat. Dengan adanya kebersihan dan nutrisi yang pasti lebih terjamin karena kita membawa bekal dari rumah, sehingga itu merupakan hal yang baik bagi kita. Ketiga, membeli barang sesuai kebutuhan. Cara hidup yang lain yang bisa kamu tiru dari orang Jepang adalah membeli barang yang sesuai kebutuhan. Banyak orang yang belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akibatnya mereka menjadi tidak bisa mengatur keuangan dengan baik karena terlalu menuruti keinginan yang belum tentu kamu butuhkan. Cara paling mudah untuk mengetahui apakah itu keinginan atau kebutuhan adalah dengan menunda pembelian. Misalnya, kamu ingin membeli sepatu. Tahanlah 3-7 hari dan lihat apakah kamu masih ingin membelinya. Biasanya kalau itu sesuatu keinginan, maka hasrat untuk membeli akan berkurang atau hilang. Keempat, menekan biaya sewa. Sebagian besar orang mungkin harus sewa tempat tinggal, seperti kos atau kontrakan. Harga sewa yang diterapkan pasti berbeda-beda, tergantung dengan bentuk dan ukuran tempat tinggal, lokasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Cara hidup hemat ala orang Jepang ini adalah dengan sebisa mungkin menekan biaya sewa. Bagi kamu yang memiliki aktivitas atau mobilitas cukup tinggi sehingga tidak memiliki waktu lama untuk berada di kontrakan, lebih baik memilih rumah yang sederhana dan tidak memiliki banyak fasilitas. Begitu juga saat kamu menyewa alat transportasi, pastikan kamu memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, mengatur keuangan dengan teknik kakek ibu. Cara hidup hemat ala orang Jepang bisa kamu pelajari dengan teknik kakek ibu demi mengatur keuangan dengan baik. Teknik ini sebenarnya sudah lama digunakan, bahkan sejak 100 tahun yang lalu, dan sekarang teknik tersebut kembali populer karena adanya buku yang berjudul Kakek Ibu, The Japanese Art of Saving Money. Buku karya Fumiko Chiba tersebut menjelaskan bagaimana mengatur keuangan dengan teknik kakek ibu
Dan teknik ini mengharuskan kita untuk memisahkan uang sesuai kebutuhan dan mencatat setiap detail pengeluaran, mulai dari biaya untuk makan, transportasi, tagihan bulanan, kesehatan, perawatan tubuh, liburan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang membutuhkan pengeluaran. Dengan cara hidup hemat ini, kamu akan mengetahui kondisi keuangan pengeluaran dan pemasukan yang bisa ditabung. Langkah pertama setelah menerima gaji bulanan adalah mengurangi penghasilan dengan pengeluaran tetap, kemudian pilih besaran dana yang ingin ditabung. Jangan lupa untuk memantau pengeluaran tetap dan evaluasi keuangan kamu. Yang keenam, membangun usaha sedari kecil. Kemampuan dalam mengatur keuangan sudah diajarkan sejak kecil. Bahkan para orang tua akan mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri. Cara hidup hemat ini dilakukan sejak kecil agar anak-anak sudah tahu bagaimana usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang. Sebagian orang tua tidak memberikan kado berupa barang seperti mainan pada anaknya yang sedang berulang tahun, melainkan memberikan uang sebagai modal untuk melakukan usaha sendiri. Cara ini sebenarnya tidak serta-merta membuat anak bekerja, tapi melatih mereka untuk mandiri secara finansial sedini mungkin. Lalu yang terakhir, mulai mencoba melakukan investasi, bukan hanya membangun usaha. Orang Jepang juga sadar akan betapa pentingnya memiliki kebebasan finansial di masa depan, sehingga banyak di antara mereka yang memilih investasi sebagai cara yang tepat. Mereka sudah belajar investasi sedari kecil, meskipun hanya menggunakan modal seadanya, tapi mereka sudah membiasakan cara hidup hemat. Tak ada salahnya kalau kamu juga mencoba investasi sesuai dengan kemampuan, karena investasi tidak harus mahal. Banyak instrumen investasi yang murah dan aman, sehingga kamu bisa mendapatkan passive income atau penghasilan tambahan tanpa harus bekerja. Dengan demikian, pemasukan kamu akan terus bertambah dan juga tabungan juga akan bertambah. Itulah tadi cara hidup hemat ala orang Jepang yang bisa kita contoh. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.